sebuah profesi atau pekerjaan yang dibenci masyarakat. Bahkan hingga pelaku profesi ini pun ikut dibenci masyarakat. 1. Rentenir. Sekilas rentenir tampak seperti penolong bagi pedagang kecil. Mereka datang memberikan pinjaman untuk tambahan modal, atau untuk memberi pinjaman untuk membayar hutang. Rentenir datang memberi pinjaman dengan mudah, tidak rumit seperti lembaga keuangan resmi. Tapi kemudahan itu justru awal kerumitan bagi si penerima pinjaman. Tidak sedikit kemudian si peminjam terlilit dan terbenam dalam jeratan hutang rentenir. Pasalnya, rentenir menetapkan bunga tanpa aturan dan tidak terikat aturan otoritas jasa keuangan. Sehingga dalam menetapkan bunga pinjaman bahkan menaikkan bunga sewaktu-waktu, masih didasarkan pada suka-suka rentenir, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi si peminjam. Dan bagi rentenir tidak ada istilah restrukturisasi hutang, dan tidak ada istilah adendum perjanjian hutang piutang. Yang ada hanya, jika bayar bunga hutang dan pokok hutang, maka hutang akan lunas. Namun jika tidak bayar pokok hutang, si peminjam harus bayar bunga dulu. Dan jika tidak bayar maka bunga pinjaman bisa terus naik. Rentenir tidak ikut aturan fluktuasi suku bunga, sehingga seolah negara ini milik dia dan bebas membuat aturan sendiri berangkat dari keinginan sendiri. Profesi rentenir memang dibenci masyarakat, tidak memiliki status hukum yang kuat, tetapi keberadaannya tak juga hilang dari muka bumi. 2. Debt collector. Debt collector dalam hal ini adalah penagih lepas yang jasanya sering digunakan pihak perusahaan pembiayaan, seperti kelompok debt collector yang digunakan perusahaan, baik perusahaan dengan status perusahaan pembiayaan maupun perusahaan dengan core bisnisnya melakukan penagihan hutang. Pekerjaan yang melakukan penagihan ini menjadi profesi yang tidak mendapat simpati di masyarakat. Awalnya debt collector dipekerjakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menagih hutang. Seiring perjalanan waktu, proses penagihan oleh debt collector cenderung mengedepankan kegarangan, kasar dan tak segan-segan melakukan perampasan. Hal ini disebabkan rasa ingin menunjukkan keberhasilan kerja kepada perusahaan yang mempekerjakannya. Tetapi kedudukan debt collector tidak setara dengan aparat penegak hukum, dan bukan entitas pemilik hukum. Namun pada prakteknya seakan menguasai hukum dan mengabaikan ketentuan hukum. Kecenderungan debt collector adalah mengedepankan kegarangannya dan bermodalkan surat tugas. Sedangkan sejatinya surat tugas tidak sama dengan surat pengalihan hutang debitur atau barang. Sementara barang yang dibeli oleh debitur secara kredit, sama artinya barang milik debitur yang belum lunas yang bukan barang milik pihak ketiga di luar kreditur dan debitur. Artinya pihak ketiga sekalipun debt collector tidak berhak melakukan perampasan. Bisa saja hasil penagihan debt collector tidak disetorkan ke perusahaan pembiayaan yang mempekerjakannya dan menambah masalah baru. Dalam banyak kasus penagihan kendaraan bermotor, sering terjadi perampasan di jalan, mengabaikan adab sosial dan kemanusiaan. Penilaian masyarakat terhadap debt collector yaitu, tidak lebih dari sekedar orang yang berbadan besar, garang dan berani menarik kendaraan di jalan dan jauh dari penilaian positif lainnya. Profesi debt collector tidak memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang disingkat SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja. Tidak ada skema kompetensi seperti profesi lainnya. Berbeda dengan buruh bangunan, tukang batu, tukang kayu dan buruh lainnya yang memiliki SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja. Artinya profesi debt collector tidak tercatat di negara. Di saat yang sama hampir seluruh masyarakat juga sudah tidak menyukai. Tetapi profesi ini masih ada dan sebagian perusahaan pembiayaan masih menggunakan jasanya.